Jaga ini selama hidup. Tunaikan aja kalau tidak percaya. Silakan coba nanti. Lihat apa perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan. Silakan coba, ini adalah ijazah amalan dari guru-guru besar para ulama. Kalau bisnis, kalau bekerja itu lebih lancar, dan dilindungi oleh Allah, dan berkah. Kalau di birokrasi, di kedudukan, di apapun itu pun diangkat oleh Allah dengan cara yang baik, dan terhormat. Yang karirnya di semua aspek, yaitu dengan sholat amalannya. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Namun bukan yang biasa, kalau bisa jaga yang 40 rakaat, yang sering disampaikan, 17 rakaat sholat fardu, 12 rakaat rawatib, 11 rakaat yang tahajud, totalnya jumlahnya 40 ya, 17 rakaat sholat fardu. Kalau ini wajib, kalau wajib standar ya, mau kaya, mau tidak, ya sholat 17 rakaat juga, mau pintar, mau tidak, 17 rakaat juga, jelas ya. Rumusnya 24.434 ya, itu ya nomor aksesnya 2443, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya ya, jangan sampai miss call, kalaupun miss call, harus khairarah ya. Oke, kita teruskan yang 12 itu, hadisnya sahih, perhatikan baik-baik. Siapa yang menunaikan sholat sunnah 12 rakaat, yang mengiringi sholat fardunya, siang dan malam, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa langsung 4 atau 2-2-2 kemudian salam. 2 rakaat lagi salam. Kemudian 2 rakaat setelahnya setelah zuhur 2 rakaat 4, 2 berapa 6 rakaat. Badal maghrib 2 rakaat setelah maghrib. 6-2-8 rakaat badal isya. 2 rakaat setelah isya. Jadi 8-2-10 rakaat. Ini 2 rakaat sebelum subuh 12 ya, jaga yang 12 ini. Jaga yang 12 kalau sebelum zuhur tidak memungkinkan. Misal sebelum zuhur karena kasusnya bisa berbeda, ada Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, menemukan kasus berbeda seperti, Anda di kantoran, waktu singkat saat Ramadan, kan dapatnya cuma mungkin 2, maka ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatnya Ibnu Umar. Saya hafal dari Nabi 10 rakaat kalau tidak sempat sebelum zuhur 4 boleh 2, nah dari Ibnu Umar ini sebelum zuhurnya 2 rakaat. Sebelum zuhurnya berapa? 2 rakaat. Jadi kalau bisa 4. Kalau tidak, memungkinkan berapa 2 orang yang terbiasa 4 lalu karena kondisi tertentu dia mengerjakan 2, tetap dicatatkan oleh malaikat 4 jumlahnya. Dari mana dalilnya? Kalau seseorang sakit atau bepergian jauh atau dia sedang punya uzur syar'i, seperti 2 hal tadi dan tak mampu melakukan amalan rutinnya, seperti biasa, maka tetap dituliskan pahalanya sempurna seperti rutin. Dan mukimnya, contoh perempuan dalam keadaan suci, sholat subuhnya berapa rakaat? 2 ya? 2 enggak mungkin 3 kan? Baik ya, 2 rakaat sholat qabliyahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Baik setelah itu baca Quran enggak? Alhamdulillah, misal 1 halaman kan? Misal ibu kerjakan saat suci, saat sedang tidak suci, masa haid tiba sholat tidak? Tidak baca Quran. Tidak. Nah kalau punya kebiasaan sholat, baca Quran, dan tiba masa haidnya, itu pahalanya tetap dituliskan sesuai kebiasaannya, harus tahu itu, makanya manfaatkan. Karena kalau sudah tiba masa monofos, sama itu, Allah tuh memberikan kemuliaan khusus. Makanya bukalau ngaji dengan ustaz-ustaz tertentu, bikin kurikulum ngajinya fikih perempuan aja, enggak usah jojah, fikih perempuan keluarkan, karena banyak pahala mengalir di dalamnya, ya, dan kadang-kadang suka bingung kalau bahas fikih rumah tangga itu,
Kenapa yang tegang-tegang gitu? Sekarang fikih parenting. Sekarang tuh kayaknya menegangkan. Antara surga neraka aja, tuh tanggung jawab suami. Hati-hati dengan istri, padahal Qurannya mengatakan, rumah tangga itu penuh dengan permainan, yang menyenangkan, yang ada banyak candanya gitu. Coba keluarkan tuh hadis-hadis itu ya. Ibu tahu salah satu istri Nabi, ada namanya Sayyidah Saudah binti Zamah, itu sepuh bu, usianya sekitar 70 tahunan ke atas, dan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangunkan rumahnya itu, kamarnya, di samping Sayyidah Aisyah, dekat situ, dekat Raudah, sepuhnya luar biasa, hobinya bikin makanan, masak. Satu kali ketika beliau sedang ngolah tepung, Nabi pulang, pas kemudian bagiannya Sayyidah Saudah binti Zamah datang, sudah ngolah tepung, atau dalam riwayat hadas itu dicolek tepungnya, bermain bercanda dicolekkan di keningnya, di kening istrinya itu, sudah sepuh dicolekkan masih bercanda, masih tertawa. Kalau bahasa kita masih panggil sayang gitu, kapan kakek nenek masih bilang sayang dan canda ini, penuh dengan demikian ya ini yang mau saya kembalikan tuh ya nilai-nilai tadi. Jadi kembali ke sini ya, urutkan lagi kita agak cepat masuk ke dalam pembagiannya detail pada pembahasan ini. 1 sholat 40 rakaat, sudah yang fardu, sudah dalilnya yang rawatib, sudah terakhir yang 11 rakaat, yang sholat malam ya 11 rakaat, yang sholat malam ini 11 rakaat ini bisa warming up dulu, 2 rakaat tanpa baca surat Al-Fatihah saja, Allahu Akbar langsung Al-Fatihah, tidak pakai iftitah, tidak pakai surat selain Al-Fatihah, Allahu Akbar sampain selesai, langsung rukuk, 2 rakaat seperti itu namanya 2 sholat ringan, warming up untuk persiapan supaya hatinya itu bisa khusyuk, badannya bisa agak anget sebelum memulai tahajud. Barulah kemudian tunaikan 2 rakaat setelah itu. 2 rakaat setelah itu ujungnya tutup dengan 1 yaitu riwayatnya ada di dalam riwayat Abu Daud nomor hadis 1367. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang juga disampaikan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau mengatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau pengin mulai tahajud 2 rakaat dulu, sampai merasa enak. Dan tolong ingat ya, tolong enggak usah panjang-panjang dulu surat nih. Untuk berlatih 11 mulai dengan 2 dulu. Kalau belum sempat 11 dulu, 2 rakaat aja. Tolong mohon jangan paksa, tambah 2 rakaat. Itu pun bangunnya jangan terlalu malam, jangan terlalu awal malam. Subuh jam berapa sekarang terjadi perbedaan pendapat. Oke 425 lah ya misal 421, 420 lah. Pas ya misal kita ambil tengah-tengah 420 sudah bangun. 4 jam 4 karena hadisnya ada, sebelum wudu ya Nabi alaihi wassalam, adalah kebiasaan Nabi bangun dari tidur nih, duduk dulu, duduk kemudian menghapus bekas ngantuknya, dengan bagian tangan yang bersih itu, kan butuh waktu ya 41, bangun duduk dulu alarm ya alarm mungkin ya pukul 3.30 ya. Kemudian jam terakhir alarm pertama untuk mematikan alarm, kedua alarm kedua siap-siap, alarm ketiga sadar, ya kan begitu kan ya. Itu rumusnya nanti kalau sudah ayat tahajud masuk Al-Isra nanti dijelaskan itu ada isyaratnya di Quran, bukan isyarat alarm ya, tapi isyarat perjuangan kita. Untuk bangun jadi 41 itu adalah persiapan supaya jam wudu ya. Begitu jam walakah pergi ke tempat kemudian berwudu, tempat tertutup, wudu selesai balik lagi, kan pukul 4.20 azan kan misalnya pukul 4.10. Mulai sholat, kalau 2 rakaat, kan enggak lama-lama, 5 menit. Witirnya 1 menit 3 menitnya, istighfar nunggu subuh. Ya bacanya jangan tinggi-tinggi, Al-Falaq, An-Nas, witirnya Al-Ikhlas, besoknya Anda sudah bosan 4 rakaat Duha Al-Insyirah Al-Falaq An-Nas Al-Ikhlas besoknya terus sampai bosan. Tambah 6 rakaat sampai konsisten 11, jelas? Mulai dengan seperti itu, 11, 12, kan berapa? 23, 17, 40. Tolong jaga ini selama hidup tunaikan aja. Kalau tidak percaya silakan coba nanti, lihat apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Lebih Allah saya katakan, silakan, coba yang kedua Al-Quran, yang kedua apa Al-Quran? Al-Quran kan, ada 3 tadi, ya 1, sholat, kedua Al-Quran, jangan lewatkan 1 hari tanpa baca Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat, walaupun hanya 1 ayat, walaupun keterlaluan sih 1 ayat itu. Ya alif lam mim pesan ustaz kan 1 ayat nun 1 halaman. Nah biasanya begini semakin banyak dibaca,
Semakin terjadi perubahan yang berbeda. Kalau ingin nguji, begini, hari ini baca 1 halaman dan besok baca 2 halaman, nanti lihat perubahan yang terjadi. Antara hari ini dengan besok, pasti ada pengaruh. Minimal Allah akan jaga keadaan diri kita, dari berbagai bentuk kegelisahan, semua tenang aja, ada masalah apapun kasih ketenangan, dan ketenangan itu paling mudah melahirkan solusi. Jelas. Kedua Al-Quran. 3 kira-kira apa? Yang ketiga yaitu jaga wudhu. Apa dampak psikologisnya? Jaga wudhu tidak ingin batal wudhunya. Kalau orang tidak ingin batal, makanya orang punya wudhu itu pasti kalau dia selalu jaga wudhunya, akan terjaga dalam kebaikan, karena fungsi wudhu, salah satunya mencegah maksiat. Itulah sebabnya, setelah wudhu kita doa tobat. Ya Allah jadikan aku orang yang selalu tobat, bebas dari maksiat. Itulah rahasia wudhu salah satunya, menjaga seseorang dari perbuatan maksiat, ya tidak bermaksiat, jaga wudhu. Karena itu adalah sesuatu yang bisa merubah kehidupan kita dan itu yang paling memuliakan kita dan dimuliakan kita dengan itu poinnya. Tapi yang lain kita bisa bercanda, sholat jangan main-main karena itu inti kebahagiaan hidup kita dan maksiat itu yang paling fatal mengantarkan pada maaf kehidupan akhirat yang buruk neraka itu kan karena maksiat. Nah 3 itu ya tolong jaga, nanti lihat perbedaannya, silakan bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.